Ketiga mahasiswa ini beraksi bak preman pada Rabu 12 Juni lalu. Kesal karena tak bertemu juniornya yang tengah bermasalah dengannya. Salah satu mahasiswa Universitas Islam Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan ini bertingkah sok jagoan dengan merusak pintu kaca. Aksi ini terekam hingga viral. Kak, jangan cuma rusaki, Kak. Kenapa ya? Nah kan nakit juga nanti. Iya. Namun, aksi sok jagoan dengan merusak fasilitas kampus itu rupanya berbuntut nahas. Kakinya mengalami luka setelah berbenturan dengan pintu kaca. Tak butuh waktu lama, aksi jagoan ini pun langsung dilaporkan pihak rektorat dan kini ketiga mahasiswa itu harus mempertanggungjawabkan di depan polisi. Lantas bagaimana reaksi selebriti melihat aksi calon sarjana yang sejatinya menjauhi tindakan premanisme ini? Saya nggak setuju ya, nggak respect juga sama premanisme yang ada di kalangan kampus, universitas, apalagi itu salah satu akademi ya. Saya kurang respect. Kenapa sih mesti ada premanisme di salah satu universitas gitu kan? Apalagi sampai melakukan hal yang seperti itu gitu kan. Sebenarnya sih zaman sekarang itu udah tidak ada senior apa junior ya. Jadi hal yang tidak penting juga sih kalau menurut saya itu ada senioritas gitu kan. Harusnya yang merasa senioritas itu memberikan contoh yang baik, memberikan edukasi yang baik, biar si juniornya itu dia punya mental yang kuat untuk masuk ke universitas, untuk menjalani pendidikan di salah satu universitas di kampus ya, maupun di organisasi gitu kan. Jika di Makassar, aksi sok jagoan berakhir pada pertanggungjawaban pada penegak hukum. Di Garut, Jawa Barat, aksi damai demo guru honorer yang diwarnai tangis di depan gedung DPRD Garut justru direspon wakil rakyatnya secara arogan. Turun dari mobil, Ketua DPRD bukannya bersimpati dengan salah satu guru yang menangis, malah menyuruhnya untuk terus menangis. Sontak, respon Ketua Wakil Rakyat itu mendapat protes dari pendemo. Tapi karena hatinya sudah tumpul, Ketua DPRD Garut itu langsung bergegas meninggalkan kerumunan. Ibu kita baik-baik loh. Ibu kita baik-baik loh, Bu. Kita nggak mau dari Ibu. Kita nggak mau. Kok bahasanya gitu, Bu? Itu bahasa jaga. Bahasa teh kayak apa itu? Pak, kita anaknya jangan salahkan karena Ibu juga kita. Kempesan, mana kempesan? Itu bahasanya jaga. Nembak ijazah. Anggap Bu, tidak sama Ibu juga. Ibu DPR tapi tidak sama kami. Ijazahna nembak berenya. Kita tidak akan anarki, kalau Ibu baik-baik sama kita. Kita juga nggak akan anarki, kita akan baik-baik. Kita punya etika. Ibu sendiri tidak punya etika. Nembak ijazahna, Ibu, nembak. Mana yang ngacak dari dewana? Kamu yang bagus. Sok ajarkan gitu, bagus kemana? Bahasa terjaga. Harusnya orang terdidik seperti Ketua DPR memangku jabatan amanah dari masyarakat, tidak harus seperti itu. Harusnya memberikan solusi dan jawaban yang baik untuk ke seluruh pihak, termasuk guru honorer tersebut. Oleh karena itu, next time untuk masyarakat Indonesia lebih berhati-hati untuk memilih perwakilan kita di legislatif maupun jabatan-jabatan lainnya, karena seperti ini kita akan rugi sendiri apabila kita memilih salah orang. Aksi tak terpuji Wakil Rakyat Garut ini pun sontak jadi sorotan. Terlebih sejatinya, ia yang dipilih rakyat sejatinya mau mengayomi apalagi memperjuangkan nasib guru honorer.
Tapi apa mau dikata, tingkah wakil rakyat itu tak ubahnya sosok pejabat tiran yang alergi dengan demo dan aduan masyarakat. Lantas bagaimana reaksi selebriti melihat aksi tak terpuji wanita yang diduga ketua DPRD itu? Saya memang itu gimana ya, karena memang banyak banget anggota perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih memang karena uang, ya kan, money politik, sehingga itulah yang didapatkan oleh masyarakat, pemimpin-pemimpin yang karbitan, pemimpin-pemimpin yang merasa sudah beli, tidak perlu membela kepentingan rakyatnya. Jadi bagaimana lagi, ini memang seperti makan buah simalakama sih ya. Jadi memang ini contoh banget dan jadi tamparan buat masyarakat kita. Janganlah memilih pemimpin yang tidak amanah. Kalau dia membeli ya begini hasilnya. Akhirnya dia menyepelekan, tidak memperjuangkan yang harusnya tugasnya adalah memperjuangkan hak-hak rakyat. Akhirnya dan menjadi perpanjangan tangan dan mulut rakyat. Akhirnya seperti ini. Malahnya dia tidak memperdulikan dan ya menganggap beban yang dia di pundaknya itu cuman hanya main-main. 5 tahun bagaikan 50 tahun di neraka kalau kita mempunyai pemimpin seperti itu. Sebuah video menceritakan kisah getir kepergian sahabatnya. Video itu dinarasikan jika sekumpulan siswa yang diduga masih duduk di bangku sekolah menengah pertama itu tampak membuat naskah untuk perlombaan di sekolahnya, ihwal ngelayat. Antusiasme itu tampak terlihat di wajah para siswa tersebut. Bahkan mereka sudah berlatih hingga akhirnya bisa lolos ke babak selanjutnya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya adik tersebut. Ya, kalau memang meninggal itu nggak tua, nggak muda, siapapun pasti akan meninggal. Cuma ini pas banget momennya, memang dia lagi tema di sekolahannya itu. Yang saya lihat tema sekolahannya itu dia tema ngelayat gitu, dan dia jadi jenazahnya. Dan beberapa hari berselang dia jadi mayatnya, beneran itu realnya. Namun pada kenyataannya kisah itu benar-benar nyata. Jika mereka ngelayat sungguhan kepada temannya, lantaran salah satu sahabat yang ikut dalam lomba dengan judul ngelayat itu meninggal dunia. Sontak saja peristiwa itu menjadi viral di jejaring maya. Tapi kan ya saya percaya sih memang kematian itu ada. Jadi ya nggak tua nggak muda, balik lagi gitu kan. Yang jelas apapun itu kita doain untuk adiknya ini, semoga adiknya ini diberikan tempat yang indah di sisi Allah dan juga diberikan meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Di lain tempat, seorang ibu begitu luas hatinya ketika mengajarkan anaknya yang tengah sakit bertalkin atau mengucap 2 kalimat syahadat. Tak ada keterangan pasti anak tersebut mengidap sakit apa. Namun ibu itu tampak perlahan-lahan membimbing anaknya mengucap 2 kalimat syahadat. Sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin dah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kuat ya nak? Kalau menurut aku memang sudah seharusnya seperti itu, karena memang kalau misalnya sekarang kita sudah mengetahui bahwa seseorang ini sudah akan meninggalkan dunia ini, ya kita kan akan mendoakan dan berusaha untuk orang tersebut juga ikut mengikuti doa kita gitu. Jadi memang harus selalu merelakan ya, kalau misalnya kita udah tahu pun juga ya mau gimana pun lagi juga sebagai ibu pasti sedih ada, cuman harus berlapang dada juga, dan akhirnya dia mengajarkan doa itu.
Masya Allah, luar biasa banget buat si ibu yang begitu kuat, begitu tegar. Kalau saya ada di posisi si ibu, belum tentu bisa sekuat si ibu ini ya. Begitu ikhlas, begitu sabar, mau membimbing anaknya di napas-napas terakhirnya. Dan buat si anaknya juga sama, walaupun menahan sakit, walaupun menahan, kita juga bisa ngelihat dari video itu ya, begitu anak itu berusaha untuk mengucapkan kalimat syahadat. Dan ini luar biasa banget. Tak hanya mentalkinkan anaknya, ibu itu juga menguatkan anaknya dengan nada begitu lirih. Usai mengucapkan 2 kalimat syahadat, anak itu tiba-tiba menginginkan pulang. Sang ibu dengan spontan menanyakan kepada anaknya hendak pulang kemana. Namun sayangnya video itu terpotong hingga tak ada jawaban dari anak tersebut yang tengah terbaring di tempat tidur. Ayo kemana? Mau pulang. Mau pulang kemana? Ayo. Kamu mau pulang kemana? Pulang. Mau pulang kemana? Saya lihat videonya juga nggak kuat gitu. Jadi kayak, bisa nggak sih saya sebagai orang tua setegar orang tua ini gitu, setegar si ibu ini gitu, dan anaknya juga luar biasa banget. Ya, pokoknya doanya buat ibunya yang terbaik. Semoga diberikan penghiburan, diberikan ketabahan atas kepergian anaknya ini.